Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komisi 3 DPR RI baru saja melakukan rapat ya terkait kasus tuntutan hukuman mati kepada saudara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Kita tahu Fandi Ramadan ini adalah anak buah kapal ya, yang kapalnya terdapat narkoba, lalu dia sebagai anak buah kapal dituntut hukuman mati. Tadi rapat sudah kami sampaikan dan hasil rapat ini ya akan langsung diteruskan kepada pihak-pihak terkait termasuk Pengadilan Negeri Batam melalui Mahkamah Agung RI. Saya dan rapat hari ini quorum ya teman-teman ya, quorum ya. Sehingga pengambilan keputusan ini sah. Di paling kiri ada Pak Endang Agustina dari Partai PAN, sebelahnya Ibu Siti Aisyah dari PDI Perjuangan, Bapak Rikwanto Partai Golkar, Bapak Sudin ya dari PDI Perjuangan, Pak Hinca Panjaitan ke-13 dari Partai Demokrat, saya sendiri Partai Gerindra, Pak Adang Darajatun Partai PKS, Pak Rahul Partai Gerindra, Bapak Gilang Partai PDI Perjuangan, Pak pimpinan kami Pak Bimantoro Wiono ya, Partai Gerindra, Bapak Andi Ahmad Ma'ruf ya, Partai Gerindra, dan Ampun ya, Teguh Ibrahim Partai Demokrat. Ya. Saya sampaikan hasil rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus Fandi Ramadan 23 Februari 2026. Komisi 3 DPR RI menaruh perhatian serius atas kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadan bukanlah pelaku utama, tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana, dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana. Karena hal ini menyangkut nyawa manusia, pada hari ini Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat khusus untuk mensikapi masalah tuntutan hukuman mati tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD. Poin-poin kesimpulan rapat sebagai berikut. Dengan ini, Komisi 3 DPR RI menegaskan: 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pada dasarnya KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif yang menjadikan hukum sekedar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif dan restoratif, yakni hukum sebagai alat perbaikan masyarakat. Kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. 3. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku pidana. Jakarta, 23 Februari 2026. Komisi 3 DPR RI, Ketua Habibur Rahman. Sepakat, teman? Sepakat ya? Ya. Oke, mungkin itu rekan-rekan ya. Hasil rapat ya, hasil rapat ini sesuai mekanisme kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak terkait
termasuk Pengadilan Negeri Batam. Terima kasih. Apa ada yang ditanya? Kalau nggak ada ya kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kapalnya kalau tidak salah, mereka pergi ke Thailand, sempat 10 hari di Thailand, kemudian mereka setelah itu mereka melakukan pekerjaan sana, setelah itu ada bersepakat mereka pergi menggunakan kapal Seabourn di sana, dan di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket, kalau di kilogram sekitar 2 ton, itu jenis sabu di tengah laut. Dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika, dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Jadi itu. Namun demikian bagaimana perannya kan nanti terkait dengan apakah peran masing-masing, nanti kan ada pledoi. Tentunya kita hormatin ada pledoi, nanti ada replik lagi, nanti ada juga pengadilan putusan. Nah, tentunya kami akan menghormati putusan pengadilan. Penegasan saja sehingga dalam tuntutannya dari jaksa melihat bahwa tidak ada hal yang meringankan dari para terdakwa ini, termasuk si ABK itu. Dengan dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk terkait. Karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional, sindikatnya gitu aja. Ini disidangkan dalam ini kan proses ini kan dari masih KUHP yang lama. KUHP-nya hukum acaranya ya. Tapi undang-undang narkotika tersendiri gitu ya. Gitu. Kalau dari itu pengambilan segala itu berasal di Thailand, Asia Tenggara. Tapi blok mananya apa sedikit emas yang mana saya tidak terlalu ini. Yang jelas berasal dari Thailand. Itu. Kalau dia tidak punya wewenang untuk melawan dan lain-lain, itu apakah akan jadi pertimbangan dari DPI juga, Pak? Iya, nanti yang jelas kan nanti ada pledoi dari pihak pembelaan, dari pihak tersangka, silakan saja. Yang penting bagi kami fakta yang terungkap penuntut umum berdasarkan fakta. Karena dia juga sadar, dia bisa menolak kok sebetulnya. Kan dia orang dewasa juga bisa menolak bahwa itu perbuatan apa, ibaratnya barang itu barang haram dan dilarang kan. Bisa menolak kok. Itu bukan dari masa waktu dia bekerja ya, Pak? Bekerjanya ya dia waktu dia sadar kok bahwa dia mengetahui kok barang itu, dan jenis informasi yang fakta terungkap menurut penuntut umum, fakta terungkap bahwa dia mengetahui bahwa orang itu sabu jenisnya, mengetahui kok dia. Terkait bekerja bahwa itu 3 hari, enggak 3 hari juga. Dari 13 Mei ketangkap 21 Mei kalau nggak salah. Iya ketangkap 21 Mei. Mereka berangkat sekitar 14 Mei. Berangkat. Menerima pembayaran 14 Mei. Terus cukup lama juga. Tapi dari pengakuan si ABK ini memang ditawarin keamanan untuk menjadi ABK ngangkut barang itu apa gimana pengakuan? Iya ditawarin. Kalau terungkap ditawarin untuk bekerja. Ya, bekerja di apa. Tapi ketika di dalam dia mengetahui ada bahwa itu mengangkut barang itu. Dia mengetahui bahwa kapal itu tidak mengangkut minyak, tapi mengangkut yang lain. Sehingga konteks dia mendapatkan keuntungan dari dia ikut terlibat dalam penjualan itu bukan sebatas pada dia bagian dari anak buah kapal yang dia bekerja itu tadi di awal. Yang jelas yang bersangkutan berdasarkan fakta sidang sudah terungkap bahwa menurut penuntut umum bahwa itu dia bekerja di perusahaan dan dia menerima pembayaran dan dia mengangkut termasuk barang dan menerima dan mengetahui bahwa barang itu barang haram.